Oke, Oke, kita mulai saja untuk ini sharing di dunia maya dengan tema OII. Untuk sharing ini kan ada pembicaranya yaitu dari Pak Rifki Imanto dari Schneider Electric Indonesia. Nah, mungkin untuk mempercepat waktu bisa kita mulai ya, Pak Rifki. oke, siap. Terima kasih Pak Yunus. Teman-teman, perkenalkan, saya Rifki Imanto. Saya dari Sistem Arsitektur Engineer dari Schneider Electric. Mungkin nanti perkenalannya lebih lanjut di slide berikutnya. Kita langsung mulai aja ya Pak, supaya tidak membuang Oke, waktu. Nanti keburu azan maghrib. iya keburu buka nih. Oke. Mungkin dari Pak Yunus dulu nih, bisa perkenalan dulu. Siapa tahu ada Oh yang belum ya, kenal kan, biar akrab. kayaknya banyak yang belum kenal nih. Ini saya Yunus Hadisworo, dipanggilnya Yunus. Ini saya lagi ini sedang merintis suatu lembaga training di bidang industrial automation yang bernama pelatihan otomasi. Di sini saya sendiri sebagai trainernya, kemudian saya juga melakukan ini sebagai engineer, melakukan troubleshooting, modifikasi, dan proyek lainnya. Untuk lebih tahu tentang pelatihan otomasi bisa ditengok di LinkedIn saya yaitu Yunus Hadisisworo. Wah, Oke Pak Rifki, silahkan. menarik juga nih. Berarti ini ada training-training PLC, SCADA gitu ya Pak ya? Iya, jadi selama ini kita telah melakukan berbagai training. Jadi untuk PLC, SCADA, HMI, dan tidak hanya satu brand. Jadi kita membawa berbagai brand karena namanya otomasi itu dia kan ini ya, brand itu hanya alat untuk mengimplementasikan dari otomasi itu sendiri. Betul, betul. Mantap. Oke, saya lanjutin nih Pak Yunus ya. Oke, siap Mas. Oke. Oke, jadi saya Rifki Imanto, saya Sistem Arsitektur Engineer seperti yang saya sebut tadi di Schneider Electric. Scope saya biasanya di Industrial Automation untuk PLC, SCADA, software-software automation seperti software analytics yang masih berhubungan dengan automation, kemudian software-software lainnya yang di level IoT. Jadi sekarang Schneider Electric banyak mengembangkan software-software baru untuk di cloud untuk di IoT. Kemudian untuk LinkedIn saya ada di Rifki Imanto, bisa di search di LinkedIn untuk bisa kita saling terkoneksi. Kemudian saya juga punya blog di www.rifkionn.com. Biasanya saya dipanggil Oncom, makanya nama website saya belakangnya Oncom. Ini website saya biasanya saya pakai buat sharing-sharing aja. Tenang aja, websitenya nggak ada iklannya, jadi benar-benar pure isinya untuk sharing. Nggak ada ini ya, Nggak nggak ada ada ads-nya, adsense-nya ya. nggak ada, nggak ada. Wah, Eh, iya. untuk kontak saya, bisa email pribadi saya ada di rifki@iman.to atau di email Snyder saya ada di rifkiimanto@se.com. Oke, mungkin kita langsung masuk ke temanya aja nih Pak Yunus, Oh ke ya, Pak ke Rifki ini mau OII ya. nanya ini Mm-mm. biar teman-teman tahu kalau berhubungan dengan Pak Rifki, maksudnya Pak Rifki ini lebih cenderung menangani sektor apa ya di Schneider? Maksudnya apakah untuk semua ini, semua produk atau produk tertentu saja ya? Produk tertentu aja sih ininya yang saya tanganin, lebih ke automation. Lebih ke automation. Iya, seperti yang tadi saya sebutkan, SCADA, PLC M580, M340, M221, dan PLC-PLC kecil lainnya. Kemudian SCADA-nya juga, sebenarnya SCADA-nya Schneider kan ada banyak ya. Mungkin teman-teman banyak yang bingung kenapa SCADA di Schneider ada banyak. Karena memang Schneider aktif membeli-beli perusahaan SCADA. Jadi, tapi yang untuk benar-benar saya tangani untuk SCADA hanya ada beberapa, yaitu GeoSCADA Expert atau dulunya namanya Clear SCADA, kemudian Scitech SCADA, sama mesin SCADA Expert. Jadi ada tiga.
Mesin SCADA Export ini kalau teman-teman tahu Indosoft itu dibeli sama Schneider juga, dikasih nama lain sebenarnya. Indosoftnya masih ada, dipertahankan namanya. Cuman dijual di rebrand sama Schneider jadi mesin SCADA Export. Kemudian untuk Wonderware dan keturunannya ini masih supportnya dipegang oleh distributor Wonderware yaitu di Trimaxindo. Jadi untuk supportnya bukan ke saya, tapi Schneider masih tetap bisa jual produk-produk tersebut. Gitu Pak Yanes. Ini ada yang bertanya Pak, Pak Rifki menangani DCS juga apa tidak ya? Untuk DCS kita ada DCS Foxboro, ada yang hybrid DCS yaitu PES. Nah, untuk PES saya nanganin untuk yang hybrid DCS, tapi untuk yang Foxboro saya nggak pegang. Ada tim lain lagi. Oh ya, berarti khusus untuk yang PIS itu ya? Betul, Pak Yunus. Oke, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, hari ini saya mau menjelaskan apa sih itu OII. Nah, di sini ada beberapa subtopiknya tentang OII, penjelasan tentang OII, kapan digunakan OII, siapa yang membutuhkan OII, OII faktor, gimana cara ngitung OII, dan gimana implementasinya. Dan yang terakhir, ketika setelah implement ini tantangannya apa aja, kira-kira begitu. Nah, mungkin buat teman-teman end user, OII ini bukan hal yang baru, tapi mungkin beberapa sistem integrator baru akan mau bermain di OII. Nah, mungkin ini bisa saya sharing buat teman-teman yang baru memulai belajar tentang OII. Saya juga sebenarnya masih belajar juga di OII, belum terlalu expert. Jadi saya bisa mendefinisikan OII di slide saya ini. Mungkin saya selanjutnya penjelasan tentang OII. Nah, apa sih OII ini? OII merupakan standar untuk pengukuran produktivitas sebuah mesin produksi atau bisa efektivitasnya si mesin produksi. Nah, OII ini diukur dalam persentase, di mana komponen pengukurannya adalah availability, performance, dan quality. Nah, jadi quality ini nilainya dari 0 sampai 100%, performance 0 100%, availability 0 100%, kemudian dikalikan hasilnya ya nilai OII ini. Nah, nilai OII ini yang kita butuhkan. Nah, kita next selanjutnya. Apa sih availability itu, performance, dan quality? Tiga komponen OII yang dikalikan tadi. Nah, availability ini sebenarnya dia ngukur persentase ketersediaan mesin untuk memproduksi sesuai waktu yang direncanakan. Nah, jadi kalau misalkan availability-nya 100% nih, artinya si mesin dalam waktu yang dischedulin memang tersedia terus, nggak pernah rusak, nggak pernah berhenti. Jadi kira-kira gitu. Untuk performance, mengukur seberapa banyak si mesin dapat berproduksi dalam satuan waktu. Misalkan 100 pieces per detik atau 100 biji per detik. Nah, itu lebih ke rate-nya, performance rate. Itu 100 pieces per detik misalkan idealnya. Tapi dalam keadaan satu shift itu bisa jadi dia performance-nya tidak ideal. Kadang 100 pieces per detik, kadang 90 pieces per detik, kadang 80, dan sebagainya. Jadi kalau performance-nya 100%, artinya dia dalam kondisi selalu ideal. 100 pieces per detik, tidak pernah ada kekurangan dalam satu detik pun. Nah, selanjutnya komponen ketiganya yaitu quality. Quality ini paling simpel. Quality itu cuma ngukur output produksi, good atau bad. Atau kalau bad product itu biasanya disebutnya reject ya. Kalau 100% quality, artinya semua produk yang dihasilkan oleh mesin itu nggak ada yang reject. Biasanya memang ada juga sih untuk yang quality itu produknya tidak ada yang reject. Untuk selanjutnya, ini kita bisa melihat lebih detail availability, performance, dan quality. Nah, contohnya di availability ini, waktu yang tersedia 24 jam, yang kita rencanakan untuk produksi yaitu 20 jam. Dari 20 jam ini, biasanya yang benar-benar efektif tinggal 18 jam. Karena ada operator ke toilet lah, kemudian ada mesin rusak di maintenance, ada jadwal
maintenance yang terjadwal, atau bisa jadi tangan operator kejepit, ada accident, itu juga bisa menyebabkan produksi line tidak berjalan ya. Dari ketiga komponen ini yang paling kompleks memang dari availability, paling detail. Untuk performance ini sangat simple, kita cuma punya yang namanya actual speed sama speed loss. Misalkan kalau kita punya produksi rate-nya adalah 100 pieces per detik, bisa jadi loss-nya 20 pieces per detik, itu cuma itu aja komponennya. Kemudian quality juga sama, cuma good product atau bad product. Jadi kira-kira gitu. Nah, selanjutnya kalau kadang hasil kalinya ini kan berupa persentase. Mungkin nggak sih hasil kali OII ini 100%? Karena pinginnya ideal gitu 100%. Nah, selanjutnya kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini itu nggak mungkin jadinya ya. Karena untuk mencapai OII 100% itu hampir tidak bisa dicapai. Karena kalau misalkan availability, performance, dan quality kita 95% aja, OII-nya itu cuma dapat 85%. Atau 85,7 lebih detailnya. Nah, di sebelah kanan slide saya di sini ada persentase OII dari mulai yang world class OII ini udah paling best banget 85%, kemudian excellent OII performance 75 sampai 85%, kemudian maturing OII performance 55 75, initial OII 45 sampai 55%, dan yang typical OII performance itu biasanya kurang dari 45 sampai 45. Oh iya Mas, oh Ya, iya Pak Rizky. silakan. Ini yang tabel sebelah kanan ini ya, itu berlaku ini ya di standar di setiap industri atau gimana nih? Ini cuma seperti reference gitu aja sih. Oh iya, saya lupa nyantumin referensinya ya. Ini referensi ini saya ambil dari oii.com. Jadi kalau teman-teman mau belajar OII itu di oii.com cukup lengkap, dari cara ngitungnya, cara ngambil datanya seperti apa. Tapi di luar scope automationnya ya. Jadi gimana cara ngitung OII-nya aja. OII.com ya? Betul, Pak. Oh iya iya. Kita next ya. Nah, KKDS OII. Ini singkatan yang saya buat sendiri sebenarnya sih. Nah, K itu kapan dibutuhkan OII, kenapa dibutuhkan OII, di mana OII digunakan, dan siapa yang sebenarnya butuh OII. Nah, ini saya coba jelasin. Kapan sih dibutuhin OII? Nah, OII ini dibutuhin ketika kita ingin mengetahui efisiensi dari sebuah line produksi. Apakah line produksi tersebut bermasalah, atau operatornya yang sebenarnya tidak handal, atau mesinnya sudah terlalu banyak rusak. Sebenarnya tim engineering-nya atau teknisinya yang kurang handal, bukan dari operatornya. Nah, ini dari sini kita bisa analisis nih, kita bisa improvement di sebelah mana. Nah, selanjutnya yaitu kenapa dibutuhkan OII. Nah, tanpa melakukan pengukuran OII, kita akan susah nih kalau mau improvement. Misalkan operatornya nih sering ngopi nih, mesin idle terus. Dari supervisornya mungkin bingung. Ini mesinnya kok sering idle, produksinya nggak ada. Nah, dia nggak akan tahu kalau tidak dipasang OII. Atau misalkan sebenarnya mesinnya sering rusak, mesinnya rusak, kemudian tidak terrecord. Ini sebenarnya rusak atau schedule maintenance. Nah, ini jadi akan membingungkan si pengambil keputusan. Atau bisa juga mesin nyala, running, tapi sebenarnya raw materialnya tidak tersedia. Nah, ini juga jadi hambatan buat tim produksinya. Bisa jadi nanti operatornya disangka dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, padahal sebenarnya raw materialnya yang nggak ada, yang membuat mesin itu idle. Oke, kita bahas selanjutnya, yaitu di mana OII digunakan. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya cukup kompleks juga untuk jawabannya. OII sebenarnya paling banyak memang dipakai di CPG atau Consumer Packaged Good, atau bisa disebut dengan FMCG, Fast Moving Consumer Good.
Biasanya kayak food and beverage, kemudian packaging yang apa? Life science, farmasi dan lain-lain yang ada pengukuran line produksi, ada pengukuran bad product, good product, kemudian ada line otomatiknya dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini bisa diimplement di beberapa mesin selain di segmen tadi. Misalkan di mining, di metal, misalkan pabrik penggulungan baja itu kebetulan saya pernah implement OII-nya di pabrik penggulungan baja atau di mesin milling atau grinding itu juga kita sebenarnya bisa implement untuk OII dan Di lain-lain ya. mesin penggulungan baja ya. Iya. Itu taunya yang good product sama bad product mungkin susah juga tuh ya. Sebenarnya susah sih, tapi ada dari parameter di PLC-nya sudah terukur. Jadi misalkan kalau biasanya dia bad product-nya itu gara-gara dia ngegulung, sewaktu dia harusnya udah potong, dia kelebihan atau Oh iya iya. kecepatan. Itu sisanya itu akan terbuang tuh. Nah, itu akan biasanya di sana udah disediain datanya dari PLC. Jadi berapa meter panjangnya itu yang terbuang. Kira-kira gitu. Oke, Oke, bisa saya lanjutin? siap. Oke, yang selanjutnya adalah siapa sih yang sebenarnya butuh OII? Nah, sebenarnya semuanya butuh OII kalau dibilang butuh atau enggaknya. Dari mulai operator, dia pengen tahu juga KPI-nya si mesin ini udah optimal apa belum nih. Atau dari segi produksinya udah tercapai atau belum. Nah, untuk client manager juga sama, masih tetap membutuhkannya untuk mengoptimalkan produksi di shift-nya dia. Nah, production manager juga sama. Dia pengen memantau efisiensi mesinnya. Kemudian pengen tahu analisis dari mesinnya ini kebanyakan mati gara-gara nggak ada raw material, apa gara-gara sering rusak. Nah, itu dia pengen tahu juga dari production manager. Dari engineer juga sama. Dia juga butuh untuk menganalisis dari mesin tadi. Sebenarnya jangan-jangan ini mesinnya sering rusak gara-gara maintenance-nya kurang tepat. Ada nggak ada preventifnya dan lain-lain. Kira-kira gitu. Jadi untuk KKDS-nya ini udah terjawab semua ya dari kapan dipakainya, siapa yang membutuhkan dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk yang lebih detail lagi nih untuk dari OII-nya, yaitu OII Factor. OII Factor ini sebenarnya komponen-komponen yang lebih detail lagi dari kalau tadi kan kita cuma bahas availability, performance sama quality ya. Nah, di sini lebih jelasnya tentang OII Factor ini. Nah, ini diibaratkan kita punya waktu tersedia 24 jam seminggu. Kita punya waktu produksi. Nah, di sebelah kanan yang kuning ini kita sudah loss, yaitu namanya schedule loss. Schedule loss ini kebetulan tapi tidak dihitung dalam perhitungan OII. Nah, jadi yang dihitung ini yang sudah direncanakan doang, rencana waktu produksi. Kemudian dari rencana waktu produksi ini, yang kita pakai itu ada waktu produksi, ada availability loss. Availability loss-nya ini bisa jadi gara-gara memang jam istirahat atau pergantian schedule dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang namanya waktu produksi bersih. Dari waktu produksi tadi yang menghasilkan barang jadi itu berapa lama itu kita sebut waktu produksi bersih. Nah, di sini tercipta lagi performance loss nih yang merah ini sebelah kanannya. Nah, dari sisanya waktu produksi bersih ini ada lagi sisa loss lagi yaitu dari quality loss. Sebenarnya mesinnya keluar produksi, tapi produksinya bad sebagian. Nah, jadi benar-benar waktu yang produktif itu ya sisanya ini. Nah, ini diukurnya dengan OII. Nah, kalau mau ngukur sama schedule loss-nya ini biasanya kita sebutnya TEEP, Total Effective Equipment Performance, untuk ngukur kesemuanya termasuk schedule loss-nya. Ini di luar OII. Tapi biasanya dihitung bareng sama si OII-nya. Nah, ini tadi yang sudah saya detailkan. Komponen-komponen dari availability, komponen dari performance, dan komponen dari quality. Nah, availability ini kebetulan memang yang paling kompleks isinya.
Walaupun sebenarnya availability cukup dua ini aja, mesin running sama mesin mati. Tapi untuk analisis yang lebih dalam, kita perlu mendetailkan ini matinya kenapa. Apakah direncanakan atau tidak direncanakan. Kemudian kalau direncanakan, apakah ini pergantian produk, change over, atau pergantian shift, atau schedule maintenance, dan masih banyak lagi, plan stop, atau stop yang terencana. Sedangkan unplanned stop ini yang benar-benar tidak direncana, biasanya gara-gara material shortage, kehabisan material, atau raw materialnya udah nggak ada, atau line produksinya ada yang rusak, equipment damage, atau ada accident, misalkan operatornya kepleset, atau operatornya lagi tiba-tiba sakit, itu juga bisa masuk ke unplanned stop. Nah, selanjutnya ke performance. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk performance ini cukup simple. Jadi, cuma ada ideal speed sama speed loss. Nah, speed loss ini sebenarnya masih bisa di breakdown lagi, yaitu ada small stop dan idle. Walaupun nanti di perhitungan OII, kita nggak peduli small stop sama idle, nggak akan mempengaruhi nilai performance. Jadi, pokoknya ketika speed loss-nya itu, speed-nya berkurang, ya itulah speed loss. Selanjutnya di quality, ini juga ada dua komponen, yaitu good product dan bad product. Bad product-nya ini sebenarnya ada dua komponen lagi, benar-benar reject, atau bad product ini masih bisa dipakai lagi untuk jadi good product. Nah, ini yang cukup tricky. Biasanya rework ini agak kompleks untuk diimplement di OII. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan OII. Nah, sebenarnya perhitungan OII sebenarnya cukup simpel. Cuman tambah-tambahan, kali-kalian, kurang-kurangan, sama bagi-bagian. Nggak ada perhitungan yang susah-susah. Contohnya ini, availability. Ini cuma runtime dibagi planned production time, atau waktu produksi yang sudah direncanakan. Sedangkan runtime-nya sendiri adalah planned runtime dikurang stop time. Ini bisa juga kita ambil datanya dari PLC, sangat mudah. Kita cukup mendeteksi mesin ini sedang running atau sedang stop, seperti itu aja. Jadi untuk availability sendiri kita cukup butuh satu sensor aja, mesin running atau stop. Selanjutnya yaitu performance. Nah, performance ini ukurannya adalah ideal cycle time dikali production count dibagi runtime. Jadi performance ini ada hubungannya sama runtime mesin nyalanya udah berapa lama ya, untuk dapetin production rate. Nah, ini juga production rate-nya bisa juga didapat 100%-nya ya, nilai 100% itu didapat dari spek dari mesinnya. Biasanya ketika kita pakai satu mesin, mesin ini akan mendeklar dia akan bisa memproduksi dalam 1 detik itu berapa pieces, atau dalam 1 menit itu berapa pieces. Itu ada, biasanya ada. Kalaupun nggak ada, itu bisa kita definisikan belakangan. Untuk performance ini cukup simple rumusnya. Ada dua cara untuk menghitungnya. Ini sama hasilnya. Itu kalau kita yang di bawah, yang product count dibagi runtime, kemudian hasilnya dibagi ideal speed rate. Ini kalau kita sudah punya ideal speed rate-nya. Kalau yang di spek mesinnya adalah ideal cycle time, kita pakai rumus yang atas. Selanjutnya adalah quality. Kalau quality paling simpel nih. Good count dibagi product count. Selesai. Cukup itu aja menghasilkan quality-nya berapa persen. Jadi kalau misalkan saya punya 100 produk, 10-nya reject, berarti good count-nya cuma 90 dibagi 100, yaitu 90%. Paling simpel. Nah, selanjutnya masuk ke tahap implementasi nih. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau pertanyaan tentang basic OII bisa ditulis di chat ya. Nanti kita bacakan, kita tanyakan langsung dari ini, kita diskusikan lagi selanjutnya. Implementasi OII. Nah, biasanya implementasi OII ini
yang belum dilakukan dengan automation, ini biasanya pakai logbook, pakai kertas, dicatat. Ketika breakdown, dicatat. Tanggal berapa, jam berapa, mulai breakdown jam berapa, selesainya jam berapa, alasannya gara-gara apa. Jadi kira-kira gitu. Atau yang udah agak modern sedikit, dia disediain komputer, disuruh diisi di Excel, misalkan di spreadsheet. Nah, dan cara-cara lainnya yang cukup membosankan buat si operator. Nah, apakah datanya akurat? Nah, ini yang tentu aja nggak mungkin akurat, karena perlu eh, kedisiplinan operator untuk ngisi mesin breakdown log-nya. Bisa jadi breakdown log itu diisi ketika si operator sudah selesai shift baru diisi satu-satu. Itu pun kalau operatornya ingat. Kalau lupa, datanya hilang. Nah, jadi alangkah baiknya kalau mesin breakdown log ini kita lakukan otomatisasi untuk perhitungan OI-nya. Nah, untuk perhitungannya biasanya kita lakukan per line. Kita collect datanya ke PLC, dari PLC atau dari software untuk manufacturing datanya, kita lempar lagi ke software application. Nah, mungkin general arsitekturnya seperti ini. Ini untuk solusi dari Schneider, kita ada beberapa pilihan memang, dari mulai EcoStruxure mesin SCADA Expert, kemudian ada EcoStruxure Equipment Efficiency Advisor, kemudian ini pakai HMI biasa untuk tampilan dashboardnya, kemudian ada Aveva Line Performance. Bisa juga sebenarnya pakai software-software lain, yaitu software-software. Di sini ada gambar kaleng-kaleng, memang saya maksud ini software kaleng-kaleng lainnya ya. Itu banyak software untuk mengukur OI. Teman-teman bisa gunain yang mana aja. Nah, yang terpenting dari implementasi OI ini adalah ngambil datanya. Nah, ngambil datanya itu ada berbagai macam cara. Misalkan misalkan kita cukup untuk mengukur basic OIE. Kita cukup tahu availability-nya, performance-nya, sama quality. Untuk availability sebenarnya kita cukup ngambil status running mesin atau mesinnya stop. Itu bisa kita dapat dengan satu digital input saja atau satu sensor saja. Sensornya bisa berupa proximity untuk ngedetek mesin lagi running atau enggak. Atau bisa juga kita pasang relay. Relay di input powernya si mesin. Ketika dia on, berarti mesinnya running. Kemudian ada cara lain juga, kita bisa juga ngambil dengan power tag. Di sini saya ada gambar connected productnya ini. Oh iya, saya lupa menjelaskan ya. Di sini ada 3 layer. Layer di paling atas ini, Apps Analytics and Services, adalah software-softwarenya. Kemudian di Edge Control ini ke controllernya atau ke PLC. Di Connected Product adalah device-nya, instrumennya. Seperti bisa jadi sensor, bisa jadi power tag ini, power meter, atau device-device lainnya seperti push button, relay, dan sensor lainnya. Nah, di MCB ini saya sedikit mengenalkan juga, kita ada namanya power tag. Power tag ini kita bisa ngambil, mengukur, bukan hanya mengukur power dari MCB. Power yang terpakai, voltage, current, dan sebagainya dari MCB yang terpasang. Jadi cukup di tapping di atasnya, kita ambil datanya secara wireless. Jadi nggak perlu instalasi yang rumit, nggak perlu narik kabel. Nah, keunggulannya kalau misalkan kita pakai power tag seperti ini, kita bisa tahu mesin ini running atau stop atau idle. Kita bisa dapat data idle-nya. Data idle-nya ini biasanya kita ambil dengan logic tambahan. Misalkan kalau si power tag ini ngedetek mesin running dengan consumption watt-nya sekian, ini mesin running tapi nggak ada produksi. Itu bisa kita kategorikan sebagai idle. Atau watt-nya lebih besar, nah ini bisa kita masukin sebagai running. Nah, dengan sensor ini kita bisa mendapatkan 2 parameter selain running-nya aja. Kemudian availability.
tadi availability. Yang selanjutnya yaitu performance. Performance sebenarnya cukup performance dan quality itu cukup menggunakan satu sensor, yaitu misalkan kita pakai proximity sensor untuk mengukur output produksi. Misalkan produksinya lewat conveyor, kita counting satu, 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 dan seterusnya. Itu kita bisa dapat speed rate, kemudian dapat juga output produksinya. Good-nya, tapi belum berupa good atau reject. Jadi untuk quality nanti kita pasang lagi satu sensor lagi, yaitu reject-nya. Jadi sebenarnya cukup 3 parameter yang bisa kita ambil dari PLC, dari mesin, yaitu status running, output produksinya, dan reject-nya. 3 sensor saja untuk OII. Jadi sangat-sangat simpel untuk pengambilan datanya, tidak rumit. Yang rumit adalah implementasi di software-nya. Oke, selanjutnya. Nah, pemilihan solusinya ini ada 3. Tadi kan kalau saya kasih lihat yang slide sebelumnya, ini di layer atasnya bisa macam-macam ya software-nya. Nah, ini memang ada 3 jenis untuk OII ini. Kita sekedar menampilkan dashboard-nya, pengukurannya doang, atau metric dashboard. Ini kita sebutnya basic OII, menampilkan skor OII aja. Kemudian selanjutnya ada performance management, ini lebih intermediate, bisa menampilkan OII score. Kemudian kita bisa interaksi dengan data OII. Misalkan edit data produksi. Nah, contohnya misalkan kita punya produksi 100 pieces, batch-nya ternyata ada 50 pieces. Dari batch 50 pieces ini, ternyata ada 20 yang bisa diproduksi ulang jadi good. Nah, ini kita bisa lakukan di edit data. Ini untuk yang intermediate. Sedangkan di metric dashboard ini kita nggak bisa melakukan hal itu. Kemudian tools-nya ini bisa dipakai buat menampilkan alasan downtime-nya. Misalkan di breakdown, downtime-nya tadi kenapa aja. Nah, itu bisa didetailkan di software OII yang level intermediate. Kemudian ada yang advance. Ini lebih banyak lagi fiturnya. Kemudian kita bisa interaksi data, bisa nampilin downtime recent, dan terakhir kita bisa melakukan root cause analysis dari kegagalan. Nah, ini cukup menarik 3 software ini. Namun dari 3 ini memang cost-nya berbeda. Nanti cara implementasinya pun kita lihat ini akan berbeda juga. Nah, ini pemilihan solusinya. Untuk metric dashboard basic OII, ini solusinya kita bisa pakai mesin SCADA Expert. Jadi mesin SCADA Expert ini sebenarnya SCADA untuk mesin. Dia udah ada template untuk OII-nya. Untuk mesin advisor juga sama yang nomor 2-nya. Nah, ini cuma mesin advisor ini kita tampilkan datanya di cloud. Jadi kita feeding datanya lewat internet ke cloud. Cloud-nya berlangganan dengan Schneider. Kemudian bisa juga kita tampilkan dengan Node-RED. Jadi misalkan kita punya aplikasi Node-RED, kita mau bikin dashboard. Nah, ini kebetulan saya punya template-nya. Jadi nanti misalkan ada yang berminat, bisa saya kirimkan template untuk perhitungan OII di Node-RED gratis. Kemudian ada juga Aveva Insight. Ini sebenarnya Aveva Insight sama Mesin Advisor mirip-mirip ya. Datanya ada di cloud berupa dashboard. Kemudian ada historicalnya, kita bisa lihat. Nah, ini cukup menarik. Jadi ada 4 solusi untuk yang basic. Ini implementasinya juga sangat mudah. Yang paling mudah memang basic OII, implementasinya paling mudah. Karena kita nggak perlu men-setup softwarenya lebih banyak. Mungkin 1 hari implementasi bisa jadi. Sedangkan untuk yang performance, yang intermediate, sama yang advance OII, ini implementasinya butuh waktu lebih lama. Ini software-softwarenya bisa saya sebutkan, mungkin Aveva Line Performance, ada Aveva Discrete Line Management, kemudian yang advance ada Equipment Efficiency Advisor, ada Aveva MES, dan Ampla. Jadi sebenarnya software Schneider ini ada banyak untuk solusi-solusi kebutuhan khusus. Mungkin saya coba jelaskan untuk dari solusi yang pertama ya. Ini menggunakan mesin SCADA Expert.
Nah, solusi satunya ini tampilannya seperti ini, dashboard OII-nya udah ada. Jadi kita nggak perlu buat lagi, kita tinggal inject variabelnya aja. Variabelnya nanti kita bisa lihat di dalamnya sendiri. Ini solusi yang pertama untuk dashboard metric basic OII. Jadi kita hanya bisa melakukan monitoring seperti ini. Kita nggak bisa ganti alasan downtime-nya kenapa tadi. Eh, kita nggak bisa ganti breakdown-nya itu karena maintenance, itu kita nggak bisa. Selanjutnya, untuk yang cloud-based, kita ada dua pilihan. Ada Machine Advisor dan Aveva Insight. Dua-duanya subscription, modelnya subscription belinya per tahun. Ada Machine Advisor, ada Aveva Insight. Ini mirip-mirip aja, nggak terlalu beda jauh. Cuma kalau yang Aveva Insight ini bawaannya Wonderware dulunya. Nah, solution arsitekturnya seperti ini. Jadi di level bawahnya sama, sensornya bisa berupa apa aja. Misalkan sensor on-nya ini bisa runningnya dari MCB, kita pasang di MCB, output produksinya kita pakai proximity. Untuk bed-nya, karena biasanya kalau quality check bed product itu biasanya kebanyakan masih pakai manual, pakai orang. Ternyata ini baru di reject sama orang. Nah, ini kita bisa tambahkan push button yang dipegang sama orang. Jadi push button yang saya tampilkan di sini memang kebetulan push buttonnya wireless. Nah, jadi untuk ngambil data reject kita bisa pakai cara seperti itu. Pakai push button. Jadi ketika dia nge-reject sesuatu, dia pencet satu, pencet lagi satu, dan seterusnya. Ini untuk counternya. Untuk solusi di tengahnya, ini bisa berupa PLC. Kalau misalkan mesinnya sudah ada PLC-nya, kita bisa tumpangin datanya ke PLC. Kemudian dari PLC kita ambil datanya ke level software-nya, mesin SCADA Expert, atau mesin Advisor, atau Aveva Insight. Atau bisa dua-duanya. Misalkan saya lempar datanya ke mesin SCADA Expert di lokalnya buat monitoring lokal, tapi saya mau monitoring juga dari handphone. Nah, itu bisa saya lempar datanya dari mesin SCADA Expert ke mesin Advisor. Atau dari mesin SCADA Expert, saya lempar datanya ke Aveva Insight. Jadi saya bisa monitoring langsung dari mobile device, dari handphone atau dari tablet, dan lain-lain. Nah, yang di tengah ini, selain PLC, kita bisa ganti PLC ini dengan solusi Edgebox. Edgebox ini ada yang Windows, ada yang Linux. Untuk yang mesin SCADA Expert hanya bisa ditanam di Edgebox yang Windows base. Jadi ini industrial PC sebenarnya sih. Nggak harus pakai yang seperti ini. Sebenarnya kalau pakai environment-nya mendukung, pakai mini PC biasa juga sebenarnya bisa. Cuma masalahnya, kalau pakai mini PC biasa, kita nggak bisa masukin data-data di bawah, level di bawahnya ke, misalkan saya punya sensor, ini nggak bisa masuk ke IPC-nya, ke mini PC-nya maksud saya. Kalau yang industrial, biasanya kita sudah tersedia I/O, input-output, untuk ngambil data atau mengeluarkan data. Nah, solusi satu ini fiturnya tadi seperti yang kita sudah lihat, ini cost efisien. Implementasinya juga cukup mudah, dapat digunakan sebagai SCADA untuk monitoring line produksi. Jadi misalkan kita pakai mesin SCADA Expert, ini kita bisa pakai buat monitoring yang lain. Misalkan buat start stop mesin, atau ganti produk, dan lainnya. Intinya bisa dikembangkan untuk hal lain selain OII. Kemudian flexible engineering environment. Karena memang sebenarnya mesin SCADA Expert ini software SCADA ya. Jadi bisa dikembangkan untuk hal lain. Kemudian mesin SCADA Expert ini support lebih dari 200 protokol komunikasi. Jadi PLC-nya itu sebenarnya nggak harus PLC Schneider, bisa pakai PLC apa aja. Selama PLC tersebut disupport oleh si mesin SCADA Expert. Nah, driver yang disupport ini cukup banyak sih, ada 200 protokol. Nah, ada catatannya di sini. Untuk mesin SCADA Expert ini, OII-nya nggak bisa melakukan downtime analysis, nggak bisa melakukan input downtime reason, dan lain-lain. Tidak dapat melihat historical OII juga. Nah, solusi kedua, tadi solusi pertama. Solusi kedua ini sebenarnya mirip
fungsinya sama dengan solusi pertama, cuma ini yang ditawarkan adalah menggunakan software open source yaitu Node-RED. Nah, ini yang nanti akan saya berikan template-nya. Jadi dashboard-nya ini udah jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan inputan dari PLC atau bisa dari device lainnya. Ini tampilannya seperti ini. Availability loss-nya, performance loss, quality loss, dan OEE score-nya. Intinya sama dengan yang di mesin SCADA Expert. Menampilkan pengukuran metrik secara real time. Selebihnya tidak bisa dilakukan. Nggak bisa melakukan downtime analysis dan lain-lain. Arsitekturnya juga masih sama. Cuman ini lebih prefer kita pakai Edge box atau IoT box yang Linux. Karena lebih murah juga. Jadi implementasinya udah ada I/O-nya, udah built-in, bisa langsung connect ke sensor. Kemudian juga bisa, dari Node-RED ini juga kita punya library buat baca ke power tag tadi yang dipasang di MCB. Atau baca ke push button ini. Jadi cukup simple implementasinya, nggak perlu software yang mahal. Kalau mau advance lagi, datanya juga kita bisa tetap lempar ke cloud. Misalkan kita mau monitoring dari mobile device, dari handphone atau tablet, itu bisa kita lempar datanya dari Node-RED ke mesin advisor ataupun Aveva Insight. Ini cukup menarik. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, cuma masalahnya adalah Node-RED ini protokolnya terbatas, nggak terlalu banyak dibanding mesin SCADA Expert yang support sampai 200 protokol. Tapi untuk protokol-protokol yang industrial yang populer, ini sudah disupport seperti Modbus, kemudian BACnet juga ada untuk koneksi ke PLC-nya Allen Bradley juga sudah tersedia, ke Siemens juga ada. Jadi untuk well-known brand sudah built-in di Node-RED sudah bisa ya. Selanjutnya solusi ketiga, yaitu EcoStruxure Equipment Efficiency Advisor. Jadi tahun ini Schneider relaunching, jadi sebenarnya produknya udah ada, tapi di relaunching lagi untuk di Indonesia, yaitu untuk pengukuran OEE menggunakan software ini, EcoStruxure Equipment Efficiency Advisor. Nah, solusi ketiga ini sebenarnya cukup kompleks sih, bagus. Nah, dia cukup detail, shift production-nya ada bisa input downtime reason. Ini untuk yang advance ya. Jadi bukan hanya mengukur metrik saja. Si operator bisa mengganti reason dari downtime-nya, bisa menginput, misalkan ada kita nggak punya sensor untuk bad product. Nah, itu bisa kita input manual juga bisa. Secara overall, arsitekturnya sama dengan arsitektur sebelumnya. Jadi di level connected product ini akan tetap sama. Sensornya bisa kita pilih. Kemudian di level atasnya kita menggunakan Edgebox yang Windows based atau bisa pakai server komputer karena softwarenya ini cukup memakan resource yang banyak. Jadi kalau bisa menggunakan spek PC yang lebih baik. Nah, softwarenya ini bisa dipasang di PC tersebut. Dari PC tersebut bisa membaca ke PLC-PLC lain, misalkan ke PLC Schneider M340, M221 menggunakan Modbus, atau bisa membaca ke OPC. Nah, cuma OPC-nya ini untuk ke PLC selain Schneider biasanya perlu beli drivernya. Misalkan mau connect ke PLC Siemens, PLC Allen Bradley, itu biasanya kita perlu beli drivernya dari OPC software seperti Matricon atau Cap Server. Itu juga cukup populer softwarenya, OPC-nya. Di brand tersebut memang sudah tersedia driver yang banyak ya. Cukup komplit drivernya, tinggal kita sesuaikan. Ini solusi ketiganya. Keuntungannya OEE dashboard. Selain OEE dashboard, kita bisa punya historical data juga. Jadi shift 2 hari yang lalu, shift 3 minggu yang lalu itu masih tersimpan. Dan ada user manajemennya juga, siapa yang ngerubah downtime reason, siapa yang input bad product, itu cukup komplit. Jadi
untuk software ini termasuk software yang advance. Kemudian ada report template dan fitur root cause analysis. Nah, dari kelebihan-kelebihannya ini, catatannya adalah ini implementasinya tidak mudah. Implementasi di sisi softwarenya. Jadi implementasinya bisa makan waktu yang lebih lama dari biasanya. Biasanya 1 bulan lah untuk implementasi softwarenya. Kemudian yang kedua, cost-nya. Cost biaya investasinya cukup besar karena softwarenya ini tidak murah. Kalau mesin SCADA Expert mungkin hanya di bawah 20 juta. Kalau efisiensi advisor ini harga range softwarenya sekitar 200 jutaan. Nah, solusi keempat nih, ada yang namanya Aveva Line Performance. Sebenarnya antara Aveva Line Performance dengan software yang sebelumnya, yaitu Equipment Efficiency Advisor, ini menawarkan solusi yang sama di level advance. Jadi kita bisa nge-breakdown, bisa nginput datanya, cuma tampilannya aja yang berbeda sesuai dengan ininya masing-masing ya. Secara arsitektur juga masih sama, nggak ada perubahan. Kemudian untuk feeding datanya kita bisa pakai Linux Edgebox dari Schneider ataupun yang Windows, atau dari PLC bisa langsung kita feeding datanya ke Aveva Line Performance. Untuk protokol lain juga sebenarnya support beberapa software lain, beberapa brand lain seperti EBI atau Siemens atau Omron juga bisa masuk. Karena ini Line Performance ini di-develop dulunya oleh Wonderware. Di Wonderware sendiri sudah ada driver untuk brand-brand ternamanya. Nah, ini secara garis besar sama. Ini saya warnain ungu karena memang softwarenya di-develop oleh Aveva. Yang hijau ini di-develop oleh Schneider. Dan yang sebelumnya ini Schneider semua ya. Sedangkan yang ini Aveva. Aveva ini sebenarnya tahun 2018 software sendiri, kemudian software company sendiri, kemudian dibeli oleh Schneider Electric. Nah, di tahun 2018 itu Schneider Electric juga melempar software bisnisnya ke Aveva. Jadi semua software yang ada di Schneider Electric dilempar divisinya ke Aveva, digabung. Nah, setelah digabung, semua software-software Schneider didevelop oleh Aveva dan dijual oleh Aveva. Sebagian dijual oleh Schneider Electric. Jadi ada yang tetap dilabelin warna oleh Schneider, ada yang tetap dilabelin warna ungu atau Aveva. Nah, untuk yang Lamp Performance ini langsung dari Aveva. Namun distributornya adalah Schneider Electric. Jadi bisa dibeli lewat Schneider. Tetap pendistribusian softwarenya bisa lewat Schneider. Nah, ini solusi dari Aveva Line Performance. Ini mirip sama yang sebelumnya. Ini implementasinya juga jadi lama. Biasanya 1 bulan sih untuk satu line ya. Kemudian biaya investasinya juga cukup mahal, cukup besar. Hampir sama nilainya sama Equipment Efficiency Advisor. Nah, OEE deployment plan-nya seperti ini. Misalkan kita mau mengukur OEE, kita bisa assessment bareng-bareng. Misalkan teman-teman ada yang dari partner atau dari end user bisa ngundang Schneider atau ngundang sistem integrator, itu juga bisa untuk join visit ke factory-nya. Kemudian kita nilai ini sebenarnya butuhnya yang basic, intermediate atau yang advance. Kira-kira seperti itu. Kemudian harganya juga ini tergantung sekali sama main days-nya yang dipakai oleh sistem integrator. Ini di luar Schneider. Jadi misalkan mau dikerjakan sendiri oleh end user juga ini bisa aja. Hanya membeli software saja itu memungkinkan implementasinya sendiri. Cuma biasanya untuk end user biasanya repot ya. Pengennya langsung jadi. Biasanya pakai sistem integrator juga. Setelahnya kita tinggal update, misalkan update license-nya. Misalkan kita pakai yang subscription, itu bisa update setiap tahun atau tiap 3 tahun sekali. Nah, ini kita udah sampai di bab terakhir nih, di tantangannya implementasi OEE. Kira-kira apa aja sih tantangan ketika implementasi OEE? Nah, pertama,
Kalau yang pernah saya alamin, mesin sudah menggunakan PLC tapi datanya nggak bisa diambil nih. Protokolnya udah tahu, pertama protokolnya nggak tahu, PLC-nya tahu, tapi protokol yang dipakai nggak tahu apa. Kedua, protokolnya udah tahu, tapi datanya nggak tahu. Kita nggak bisa narik datanya, karena programnya nggak ada, backup programnya. Ini juga tantangan implementasi. Biasanya, kalau kayak gini, kita tinggalin aja PLC existing-nya, kita pasang sensor-sensor sendiri, dengan langsung tarik ke IoT Edge Box tadi. Lebih simpel dan kita eh, nggak perlu interaksi dengan PLC yang existing. Tapi kalau PLC existingnya sudah ada datanya, itu sangat memudahkan sekali. Biasanya di sana udah ada output produksi, udah ada bed counternya, dan lain-lain. Kemudian eh, ada lagi sulit untuk mengukur output produksi. Ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, memang banyak output produksi ini tipenya macam-macam. Ada yang lewat conveyor line. Kalau teman-teman yang dari farmasi mungkin udah paham gimana cara satu tablet itu keluar dari mesin produksi. Bukan satu-satu, tapi sekali nyembur gitu. Nah, itu akan sangat sulit untuk OII mendapatkan datanya. Karena kita mengcounting output produknya itu juga cukup sulit. Nah, ini sangat tricky. Bisa kita input manual, bisa kita bikin pakai timbangan, kemudian di manual input juga, dan lain-lain. Ini cukup challenging sih memang untuk mesin produksi tablet misalkan. Kemudian tantangan lainnya itu tidak ada data bed product. Jadi produksi outputnya ada, tapi yang reject tidak dihitung. Nah, ini yang akan sulit. Atau biasanya dihitung tapi di akhir shift atau dikumpulin dulu, tunggu banyak. Nah, ini yang akan sulit juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu quality check-nya masih pakai operator. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu masalah sih, selama operatornya mau melakukan counting seperti tadi yang pakai input push button wireless. Nah, tantangan selanjutnya yaitu downtime reason bisa tidak aktual. Bisa jadi operatornya menginputnya tidak sesuai dengan realnya yang di lapangan terjadi di lapangan. Misalkan mesin idle stop, si operator mau ke toilet, tapi si operator ngisi downtime reason-nya sebagai maintenance. Nah, ini bisa jadi tantangan juga nih. Jadi kita sangat tergantung sama habitnya si operator untuk menginput downtime reason. Kira-kira seperti itu tentang OII yang bisa saya sharing sedikit. Mungkin teman-teman di end user yang ikut di sini lebih berpengalaman nih untuk implement OII, yang udah biasa ngitung OII. Atau misalkan ada teman-teman yang mau ada pertanyaan, saya persilakan ya. Kira-kira begitu, iya. Mas Yunus. Oke, terima kasih Mas Rifki atas presentasinya yang cukup Sama-sama. menjelaskan. Jadi udah panjang lebar dijelaskan tentang ininya teori dasar OII. Jadi teori dasar OII ini tuh ini ya Mas sudah paten untuk diterapkan ya. Betul. Jadi walaupun kita menggunakan brand apapun, tapi basis OII-nya tetap sama ya. Betul, betul, betul. Nah, kemudian tadi juga udah dijelaskan tentang ininya, bagaimana cara mengimplementasikannya dengan solusi dari Schneider. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, ada beberapa pertanyaan yang telah dituliskan di chatnya. Kita urut aja yang dari yang paling atas. Di sini ada yang bertanya, yaitu dari Mas Audi Riansyah Putra. Dia bertanya, schedule loss contohnya seperti apa ya Pak? Schedule loss itu berarti schedule yang tidak dipakai. Misalkan kita seminggu kerja nih, hari Minggu nih diliburkan pabriknya. Itu artinya schedule loss. Tidak dijadwalkan. Oh, berarti memang ini ya, schedule loss itu memang di luar dari yang direncanakan ya? Betul. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi
Ini ada yang meminta ini Mas, template Node-RED-nya. Oh, tentu, tentu. Nanti saya share lewat ini ya, dari Mas Yunus ya. Oke, siap. Nanti saya broadcast saja ya Siap. untuk linknya. Kemudian ada lagi yang bertanya untuk solusi nomor 2. Solusi Coba nomor 2 ya. dilihat slide-nya ya, solusi nomor 2 dari ini datang dari Mas Riang Cahyo Mm-mm. bertanya solusi nomor 2 dari Node-RED ke Machine Advisor atau Aviva pakai apa? MQTT atau Modbus? Nah, jadi si Aveva Insight sama mesin advisor ini, dia sudah punya node sendiri untuk dimasukin ke Node-RED. Jadi kita tinggal pakai aja. Sudah Basicnya ada apa? Itu kita hmm, nggak tahu basicnya apa. Kalau setahu saya dia pakai JSON untuk ininya, datanya. Tapi untuk komunikasi ke sananya kemungkinan sih MQTT. Tapi saya nggak tahu oh, dalamannya seperti apa. yang jelas sudah ada ininya ya, Sudah udah ada ada node-nya. node-nya sendiri ya. Betul. Jadi tinggal dipakai. Oke, kemudian dari Pak Aris Mutakin ada yang bertanya minimum spek PC-nya untuk EcoStructure, maksudnya ini kayaknya mesin expert SCADA ya maksudnya. Mm-mm. Dia bertanya untuk minimum spek PC-nya Oke. atau ya ini kayaknya untuk ini ya. Sebenarnya untuk mesin Teman. SCADA Expert ini minimum speknya ringan banget. Jadi kita bisa pakai mini PC pun yang Intel Atom atau yang Celeron itu masih bisa running dengan smooth. Asalkan dia nggak punya klien yang banyak ya. Kalaupun ada klien, kliennya satu untuk monitoringnya. Itu cukup, sangat cukup. Pakai Windows 10 yang IoT version itu udah cukup. Oke, kemudian ada dari Pak Riang Cahyo lagi untuk solusi nomor 3. Mm-mm. Ini data historinya disimpan di Edge atau di EcoStructure ya? Disimpan di mana? Di Edge, kayaknya Oh, di di Edge Edge. itu Oh ya ya, di betul. Edge-nya Jadi atau di EcoStructure-nya ya. ini disimpan di lokal PC-nya sendiri. Untuk yang solusi ini dia simpen datanya di lokal historinya sendiri, di lokal PC-nya sendiri. Kalau mau dilempar ke cloud itu sesuatu hal yang berbeda lagi. Oh, berarti sifatnya ini ya lokal ya. Lokal ini. Ini kalau mau lihat demonya nanti bisa saya kirimin linknya. Mungkin Mas Yunus sudah pernah saya kasih lihat ya yang demonya. Oh iya ya, yang kemarin itu ya. Iya betul. Nah, Ini bisa diakses online demonya. Tapi untuk implementnya nggak harus online di internet ya. Kita bisa taruh di servernya lokal. oke, kita lanjut dengan pertanyaan ini yang dari Pak Riang Cahyo lagi. Ini ke Oh, solusi aktif 4. juga nih pertanyaannya nih, Pak Aryan. Oh iya, ini kayaknya semangat banget nih untuk OII dia. Jangan-jangan sambil ngopi nih, sambil nunggu buka puasa nih. Ini untuk solusi 4, Aveva untuk brand lain apakah sudah include OPC server? Misal di PLC sudah pakai EBI, Siemens atau Omron dan untuk cloud bagaimana? Nah, untuk detailnya ini saya kurang paham untuk licensing di ininya ya, di Wonderware-nya. Tapi setahu saya dia sudah termasuk sih Untuk untuk EBI, Siemens, Omron udah ada ya? iya sudah bawaannya. Iya. Kemudian untuk cloud-nya, untuk cloud-nya ada ya? Yang ini Aveva Line Performance-nya. Oh iya, Aveva Line Performance-nya cloud-nya ini udah termasuk di bundling ininya dia. Jadi dia ada lokal, ada cloud. Cloud-nya itu tadi pakai Aveva Insight. Sebenarnya dia Aveva Insight, cuma dibanding jadi satu, jadi Aveva Line Performance. Gitu ceritanya. Untuk yang Aveva Line Performance ini emang agak kompleks sih. Dia salah satu solution dari Wonderware MES. Oh Modulnya iya, sangat jadi banyak, memang agak rumit. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pakai
implement Wonderware MES atau Aveva MES, ini sangat cocok tinggal pasang Aveva Line Performance-nya karena bisa diintegrasi. Oh Tapi iya, kalau misalkan kita berdiri sendiri Aveva Line Performance-nya, ini akan cukup rumit sih untuk implementnya. yang paling ini yang paling gampang menggunakan itu yang pertama itu ya. Betul, karena cuma dashboard matrix saja. Tapi sebenarnya kalau untuk yang Aveva mesin SCADA Expert ini masih bisa dikembangin sendiri kalau misalkan teman-teman suka ngembangin sendiri ya, kreatif. Ini ini SCADA biasa, ini bisa kita apain aja. Jadi ini sebuah platform yang bisa kita coba-coba sendiri, bisa kita program sendiri. Jadi kalau kita mau bikin historicalnya itu juga sebenarnya bisa kalau mau. Cuma butuh effort gitu. Ini ada lagi yang bertanya, ini kayaknya bukan ini nih, nggak hanya ini bukan teknikal sih. Mm-mm. Ini motivasi utama user untuk mengadopsi solusi OII, apakah hanya berfungsi, apakah juga berfungsi sebagai matrix saja selain continuous improvement? Maksudnya apakah untuk memenuhi regulasi pemerintah atau mungkin mengejar suatu pengakuan, penghargaan atau prestis? Jadi Hmm, motivasi motivasinya untuk ya. ini mengadopsi OII. Harusnya sih kalau untuk penghargaan tuh nggak ada ya. Kalau dia untuk dari aturan pemerintah pun nggak ada untuk OII ini. Jadi biasanya memang OII dari dulu sudah diukur sebelum ada automation. Di implement automation itu mereka sudah mengukur untuk awareness mereka terhadap production line-nya dia, untuk improvement-nya dia. Jadi memang OII ini sebenarnya suatu kebutuhan untuk user. Kalau yang saya lihat sebelum ada automation, sebelum connect ke PLC, mereka sudah implement OII menggunakan kertas, dihitung manual. Memang datanya tidak akurat. Jadi seperti itu. Kita memudahkan mereka mendapatkan data yang lebih akurat. Kira-kira begitu. Berarti OII ini ada sebelum ada automation ya, Mas? Betul. Oh, Karena bisa dihitung manual. menarik. Oh iya. Berarti ini memang secara umum OII tidak hanya bermain di automation, tapi dia memang memang udah bagian dari suatu industri Ilmu. itu sendiri ya. Betul. Kalau teman-teman teknik industri biasanya belajar tentang OII. Oke, Injang nih Mas. Ininya pertanyaannya di plan kami sudah ada CMMS system yang terinstall dan sudah bisa hitung OII berdasarkan data dari DCS dan juga beberapa input manual. Namun seperti dijelaskan tadi untuk quality terkait material reject jadi permasalahan di kalkulasi nanti. Hmm. Sementara reject material bisa diproses ulang atau rework. Mm-mm. Apakah bisa dijelaskan ini seharusnya masuk ke kalkulasi quality atau di performance atau malah ke availability? Masuknya ke quality tetap. Ke quality Quality. kalau ke performance dia nggak akan ngefek karena eh, productionnya good atau bad itu akan tetap dihitung oleh si performance sebagai output, nggak peduli itu good atau bad. Jadi untuk rework itu hanya mempengaruhi quality aja, kira-kira Oh, gitu. berarti, Memang berarti sih emang masuknya ke quality ya. implement bad product itu emang paling tricky sih karena tantangannya sangat banyak memang harus di input manual. Oke. Kemudian ada yang bertanya OII sama RAM reliability bedanya di mana ya? Reliability. Iya, RAM Reliability reliability. Pernah dengar ya, Mas? RAM reliability. belum. Kalau reliability saya tahu, tapi kalau apa tuh RAM? RAM RAM reliability. Kalau Karena dari sama-sama hitung performance. kalau reliability dia lebih ke kehandalannya dia sih, seberapa handal si mesin. Itu sesuatu hal yang berbeda dengan eh, efisiensi effectiveness-nya si mesin. Misalkan mesin ini
handal itu artinya dia nggak gagal gitu. Nggak probability gagalnya itu sekian persen misalkan. Atau 1:1.000.000 atau 1:10 juta itu reliability. Jadi kemungkinan mesin untuk gagal. Kalau ini kan kita nggak masalah gagal, nggak masalah mesin mati. Yang penting produksinya diukur, tadi matinya berapa lama, kita dapat skornya, kira-kira gitu. Jadi beda sudut pandang antara reliability sama OEE. OEE Oh, lebih ini effectiveness. RAMS akron singkatan dari reliability, availability, sama maintainability. Ini Hmm. istilah orang industri ya kayaknya. Oh iya, iya, iya. Kebetulan saya kurang paham ini nih. Mohon maaf, nggak bisa menjawab kalau untuk yang itu. Iya, mungkin sama-sama ini ya, sama-sama indikator indikator ini Indikator. dalam industri, cuma beda sudut pandang mungkin. Betul, betul. Saya nggak berani jawab karena nggak tahu memang. Ini sudah habis yang tanya dari chat, atau ada pertanyaan secara lisan? Oh iya, boleh, boleh, Silahkan. boleh. Kalau ada yang mau bertanya secara lisan, jangan lupa di mute-nya dihilangkan dulu. Atau udah pada persiapan buka nih, lagi ngaduk-ngaduk teh manis. Iya nih kayaknya sebentar lagi nih. Oh iya, udah jam 5.20 ya. Betul, udah 5:20 sekarang. Apa ini? Apakah ada yang tanyakan lagi sebelum kita tutup sesi sharing kita? Atau Oh, mungkin ini ada ada yang usulan. bertanya nih. Apa Ada tuh? yang bertanya, apakah kelebihan produk Schneider dibandingkan brand lain? Wah, ini udah Waduh, ini jawabnya bermain di susah ini. brand ini. Main di brand ini. Kalau dari sudut pandang orang Schneider sendiri ya, kan karena saya orang Schneider, saya berusaha eh, objektif, tapi nggak bisa objektif juga. Kalau di sisi Schneider ini kita sebutnya one stop shopping sih. Jadi kita punya barang jualan yang cukup komplit dari A sampai Z lah. Dari mulai device-nya, software-nya, cloud-nya, kita semua provide. Kalau butuh elektrikalnya juga kita provide. Jadi gitu. Ketimbang dengan brand lain ya. Mungkin di brand lain nggak punya solusi yang lebih lengkap. Atau juga ada juga sih yang sama dengan Schneider. Beberapa brand itu sama. Offernya bener-bener sama persis dengan yang ada di Schneider. Gitu kira-kira. Mungkin dari sudut Jadi pandang. kelebihannya dari ini ya, kelengkapan produknya ya. Betul, dari range produknya. Ini kayaknya saingannya dengan Siemens juga lengkap juga ya. Betul. Saya nggak berani nyebut tadi. Mas Yunus aja yang nyebut. Kayak dengan Siemens kan Jadi, dia sama kan ininya, produk-produknya. iya. Nanti kan nanya orang Siemens, masih orang Siemens ngomongnya yang bagus, orang Siemens ya. Betul, betul, betul. Oke, ada yang ditanyakan? Tanyakan di chat atau via lisan. Jadi intinya OII ya. Saya pernah buka-buka ini tentang apa? Tentang OII. Ternyata yang membahas OII itu backgroundnya bisa di luar automation. Maksudnya itu memang bukan background, bukan miliknya automation. Oh iya, betul, betul. Memang backgroundnya bukan dari automation. Saya mau cerita sedikit nih dulu. Di tahun 2013, saya sebenarnya sempat pingin bikin startup waktu itu, cita-cita sih. Pengen bikin startup tentang OII, software OII. Waktu itu software OII belum booming kayak sekarang ya, belum banyak. Masih bisa dihitung jari software brand yang ngeluarin OII. Nah, itu kebetulan saya waktu itu belajarnya itu sama teman yang kebetulan lagi kuliah teknik industri di S3 di Malaysia. Memang ini skup dari teknik industri sih OII, pengukuran OII ini. Kalau kita kan bantu untuk mengotomatisasinya saja, bantu mempermudah kehidupan mereka ya. Iya, namanya automation ya. Betul, betul. Lalu gimana itu, Mas?
Kemudian ujungnya startupnya. startupnya, wah, kemudian saya lupakan sih dengan berbagai halangan akhirnya saya tinggalkan. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya udah ini ya, pada siap-siap buka puasa ini. Iya nih, udah mulai ini. Tapi emang paling enak tuh nunggu buka puasa tuh sambil makan kacang. Lupa jadinya kan. Biar kuat puasanya. Ini untuk materi OII bisa dilihat di lampiran. Ada pertama presentasi, yang kedua ini mind map aja untuk memudahkan aja. Kemudian ini apakah ada yang bertanya lagi? Sepertinya nggak ada ya Mas Rifki. Iya, kalau nggak ada mungkin bisa Maaf, ditutup. Mas Oh, Yunus, Rifki. ya, Oh silakan iya, Pak. silahkan Pak Uh, Andi ya. ya, sebelumnya saya Andi Sutrisno. Tadi yang pertanyaan yang terkait yang material reject tadi, balik lagi ke materi OEE-nya. Mm-mm. Seperti yang saya tanyakan tadi, di plan kita kan pabrik semen nih. Nggak mungkin kita ngitung material reject satu-satu, jadi ditimbang kan. Betul. Jadi yang pertanyaannya material reject di pabrik semen ini bukan kayak di pabrik lain yang mungkin bisa dibuang atau gimana, tapi bisa diolah kembali. Betul. Nah, terus kita kan pakainya pakai per bulan nih. Jadi di akhir bulan itu kita bisa hitung berapa kapasitas produksi kita, berapa material yang terbuang, material reject, dan beberapa yang belum yang diproduksi. Jadi sama tim PPIC dia bisa ngitung material balance-nya. Nah, terkait yang material reject ini kadang di akhir bulan itu dia kosong karena kan kita olah kembali. Jadi pertanyaannya apakah di quality-nya nanti dia malah ngitungnya 100% kualitas, atau karena kita olah kembali tadi rework, dia di performance-nya turun karena secara kapasitas dia nggak tercapai. Nah. Untuk yang tadi, jadi misalkan kita punya output produksi yang di akhir bulan baru di rework ya. Iya. Nah, ini sebenarnya masuknya tetap di quality Pak, masih masuk good sih. Ya hasil reworknya akan masuk ke good selama reworknya itu di define, bukan masuk ke bad. Tapi kalau sudah masuk ke bad, kita perlu edit datanya supaya itu nggak kehitung sebagai bad. Harus kita kurangin sama good, sama reworknya. Jadi rework ini akan hasilnya jadi good product. Yang mempengaruhi nilainya adalah nilai quality. Kalau performance itu nggak akan terpengaruh. Karena performance yang dihitung adalah production rate. Bukan good production-nya. Jadi semua production dihitung. Baik itu good ataupun bad. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Berarti tetap masuk di kualitas ya, nggak pengaruh ke performance atau ke availability-nya. Betul, Pak. Ini untuk di kilannya bukan, Pak? Iya, untuk di plan-nya. Jadi kadang di perhitungan OI-nya nanti ada miss antara kita sama di data di ERP kita kan jadinya. Karena masalah material reject ini. Iya. Ujungnya jadi ada perbedaan perhitungan ya, Pak ya? Iya, perbedaan perhitungan yang masalah material itu tadi kan. Kalau kita nganggapnya kan secara sistem ya reject tetap pengaruh di quality-nya turun nanti. Tapi di di engineer yang lain, proses engineer reject karena udah di rework lagi jadi nggak ada katanya, jadi 100%. Iya betul. Oh, produknya di rework semua berarti Pak, bednya itu? Iya. Oh, beda sudut pandang jadinya ini Pak. Dari Iya, ini bedanya. ya. Oke, makasih untuk masukannya Mas. Kalau misalnya ada ini nanti bisa tak tanya-tanya lagi. Siap Pak. Kita open untuk discussion juga Pak. Oke. Ini oke ya.
udah ini ya. Dari pabrik semen ya. Iya. Kebetulan saya pernah ikutan tuh terlibat di pabrik semen untuk ngitung OII-nya. Cuman nggak terlibat banyak sih. Cuman nontonin doang. Jualin barang maksudnya ya. Enggak dulu sebelum di Schneider. Ini ada yang bertanya, Mas. Automation capex dan payback gimana? Paybacknya gimana ya? Maksudnya apa ya? Hah? Oh, capex-nya. Ininya. Capex. Lebih perhitungan ke investmentnya ya? Waduh, berat ini Oh iya. pertanyaannya nih. Oh iya. Engineer Ini suruh mau, ngitung investment agak berat ini. iya mau buka gitu mikir berat-berat. Mungkin saya nyerah aja kalau pertanyaannya ini sih. Karena Iya. yang lebih paham biasanya end user sih. Kapan dia butuh OI, kira-kira dia dengan investment segitu dia akan balik berapa, itu end user yang lebih tahu. Dengan software yang Halo mana Pak, yang dibutuhin. halo Pak Rifki. Halo Pak. Ya kebetulan saya Pak Luyo Pak. Kebetulan itu tadi saya yang tanya. Oh iya Pak, gimana Pak? Cuma maksud saya gini, kadang kita sebagai saya kebetulan sih main di automation, tapi mau coba sebagai sistem integrator lah untuk pengajuan apa ke klien-klien itu di OI ini gitu. Nah, maksud saya gini, ketika ini kan kebetulan buat end user kan capex ya, jadi masuk ke capex ya, investment. Betul Pak. Nah, maksud saya yang saya tanyakan itu bagaimana kita menjelaskan ke end user ketika kita mengajukan sistem OI ini bahwa walaupun mereka dengan expense sekian kata puluh juta atau ratus juta, tapi mereka akan payback-nya akan katakanlah dalam setahun mereka bisa akan melihat profitnya seperti apa. Itu sih yang saya pengen tanyakan sebetulnya. Oke. Mungkin saya sedikit jelasin kalau perbandingannya ya Pak ya. Kalau misalkan Ya, saya sebagai end user saya beli produk efisiensi, misalkan VSD, variable speed drive Pak. Ini akan menghemat cost dari penggunaan listrik saya untuk motor. Efisien, itu bisa ya, dihitung dalam persen memang Pak. Misalkan saya bisa saving 30% setahun, itu bisa dirupiahkan. ya, Dengan ya, beli ya VSD betul. bisa dikurangin. Nah, kalau Ya, untuk software ini kan lebih ke benefit di user untuk improvement. Memang betul. Ya, kita bisa tawarkan improvement-improvement yang bisa mereka lakukan. Misalkan ya. ke preventive maintenance. Nah, ini agak susah nih Pak untuk payback-nya, untuk ngukur kapan dia balik modalnya ibaratnya ya Pak ya. Ya balik modalnya atau benefitnya lah, setidaknya dari Benefitnya. benefit itu kan ya. Paling kita bisa offer benefitnya aja Pak. Misalkan kita bisa tawarkan untuk improvement di sisi maintenance, kemudian di sisi operator juga kita bisa mendisiplinkan operator juga untuk meningkatkan Ya. performance. Kita tahu KPI-nya operator jadinya. Itu juga bisa kita melakukan penilaian untuk operator. Misalkan operator ini ternyata di shift ini production-nya bagus, OI-nya bagus. Kita bisa apresiasi tambahan untuk di shift tersebut. Seperti itulah Pak, kira-kira. Oke. Ya terutama ini ketika kita bernegosiasi dengan manajemennya sih sebetulnya Pak. Benar-benar Pak. Itu yang harus kita punya kekuatan menunjuk show data lah setidaknya. Oh Bapak nanti sekian akan bisa nutup lah gitu modal dengan performance yang meningkat misalkan. Iya betul. Tapi kalau dari performa sebenarnya sih ini nggak meningkat sih Pak. Jadi kan kita cuma tahu celahnya. Nah, kita tahu celahnya ketika kita pasang OI, kita tahu celah produksi kita ada di mana. Ya, betul. Nah, tapi ketika misalkan performance mesin kita ternyata setelah dihitung OII ternyata rendah, otomatis bisa kita improve kan mungkin prosesnya atau apanya sehingga performance mesin jadi naik, kan gitu kan. Betul. Nah, improvementnya itu kan akan dilakukan atau enggaknya itu yang jadi masalah. Kapan paybacknya jadinya? Ya. Betul nggak Pak? Iya sih, ya. Oke. Kira-kira gitu Pak. Ada lagi Pak? Saya cukup Pak. Siap, terima kasih Pak Waluyo. Ada lagi dari chat, ini dari Pak Kinan Kusuma. Untuk solusi cloud system license subscription-nya seperti apa ya? Based on berapa banyak dashboard atau size storage datanya? Gimana? Untuk solusi cloud
Ini sistem license subscription-nya seperti apa? Ini Based on berapa biasanya banyak per line. dashboard per Per line. Oh, kalau yang tergantung softwarenya nih. Kalau yang dan software-nya ya? kalau ada yang per line hitungannya, satu line berapa rupiah per tahun. Ada juga yang per jumlah tag per tahun ada juga. yang per line atau per jumlah tag Ada yang per mesin gitu dan hitungannya. Line itu mesin ya maksudnya ya. dan Jadi tergantung dari softwarenya ya. betul. Kalau yang equipment efficiency advisor dia hitungannya per line. Jumlah tagnya nggak peduli dia ada berapa. Oke. Ini ada yang bertanya dari Pak Fanzi Rahmat. Wah, kayaknya teman lama ini ya. Pertanyaan ini merah ini. Apa kabar Pak Panzi? Bagaimana Alhamdulillah baik Pak Rifki, Mas Yunus. Oh iya, Mas Fanzi. Enggak, saya pengen tahu aja, maksudnya hanya sharing knowledge aja. Iya, Pak. Bagaimana menghitung untuk OII untuk satu line produksi misalkan. Tapi dalam satu line itu ada 5 mesin. Nah, 5 mesin itu kan misalkan punya masing-masing OII juga. Betul. Nah, apakah itu dijumlahkan? Apakah seperti apa? Nah, biasanya kalau yang punya masing-masing itu spesifikasinya memang untuk masing-masing mesin tersebut. Tapi kalau kita mau jadiin satu, itu biasanya kita cukup ngukur di ujung line-nya aja, Pak. Satu line itu kita ukur di ujung. Jadi kita tahu bad atau good-nya di ujung aja. Itu akan mewakili satu line tersebut. Kira-kira gitu sih, Pak. Oke. Tapi mungkin sudut pandang dari end user itu beda-beda. Ada juga yang nggak mau seperti itu. Itu kita betul. Aplikasinya based on user banget kalau itu. Betul, karena saya punya experience customer maunya dia pengen lihat satu produksi itu bahwa misalkan ini mesin ini tuh yang menyebabkan paling tidak efisien seperti itu. Namun bagaimana korelasi si mesin satu ini tidak efisien terhadap satu line produksi? Iya, benar-benar. Gitu. Oke, terima kasih ini bagus. Terima kasih Pak Panji. Ya. Oke, terima kasih Pak Fanzi. Ini gimana Mas? Udah jam 5, hampir setengah 6 ini. Oh iya, udah mau buka puasa ini dikit lagi. Iya. Oke, mungkin kita akhirin aja ya sesi sharingnya ini. Mungkin Mas Yunus bisa sharing nanti ke depannya ada tema apa lagi gitu kan, yang menarik-menarik. Iya, nih kalau bisa kita rutinkan aja ini. Iya, betul nih. Mungkin Pak Fanzi diundang untuk sharing knowledge juga nih di pelatihan otomasi. Boleh. Oke, waktunya sudah jam 5:30 lebih. Iya. Mungkin bisa kita akhiri sesi sharing untuk OII. Kita harapkan dari penjelasan ini bisa cukup menambah wawasan, terutama untuk OII, tentang teori-teori OII seperti apa, cara menghitung OII, kemudian bagaimana mengimplementasikannya. Gitu ya Mas Rifki? Iya, betul Mas Yunus. Terima kasih juga sudah diundang di pelatihan otomasi nih untuk sharing-sharing. Iya, terima kasih juga udah mau diundang. Oke, kita akhiri tutup acara ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, atas partisipasinya, atas keikutsertaannya. Silakan tunggu untuk tema selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.